Manchester United mendapatkan poin yang layak di Anfield pada hari Minggu, setelah menampilkan penampilan pertahanan yang jauh lebih baik melawan Liverpool. Semua fans sepak bola menduga United akan kalah lagi pada pertandingan tersebut, mengingat banyaknya pemain yang absen dan penampilan yang tidak merata sejauh musim ini. Scott McTominay, di luar ekspektasi, menjadi kapten tim saat Bruno Fernandes absen. Meski ada Rafael Varane dan Marcus Rashford, Erik ten Hag dengan jeli memilih Scott. Di lapangan United berusaha keras untuk menjaga clean sheet. McTominay bermain di depan Kobbie Mainoo dan Sofyan Amrabat di tengah lapangan, dan meski terlihat kurang nyaman menguasai bola, ia menunjukkan pemikiran yang cerdas. Terutama sebelum kick-off. Pemain internasional Skotlandia memenangkan lempar koin dan memilih untuk membalikkan kedua belah pihak, yang berarti Liverpool akan menyerang ke arah top-end favorit mereka di babak pertama. Preferensi tim tuan rumah adalah menyerang ke arah pendukungnya di babak kedua, dan itu adalah keputusan cerdas dari McTominay dengan atmosfer di lapangan tidak pernah benar-benar memanas. Para penggemar The Kop menyaksikan McTominay menciptakan peluang terbaik di pertandingan tersebut pada babak kedua. Sang gelandang bekerja sama dengan Antony untuk memberikan umpan kepada Rasmus Højlund di kotak penalti Liverpool, namun penyelesaian buruk pemain Denmark itu hanya bisa mengenai dada Alisson dan membuat United harus puas dengan 1 poin. Pemikiran cerdas McTominay, detail kecil seperti itu, dapat menentukan pertandingan besar, dan seruan McTominay di lingkungan yang tidak bersahabat membuat United berada di jalur yang tepat di belakang garis musuh. Rafael Varane mengirimkan pesan yang menyentuh hati kepada para penggemar MU, dan memberikan penghormatan kepada 4 rekan satu timnya setelah penampilannya yang menakjubkan melawan Liverpool di Anfield. Varane, yang menarik minat dari Arab Saudi, kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama musim ini, dan masa depannya diragukan dalam beberapa bulan terakhir. Bek Prancis berusia 30 tahun ini tampil dominan di lini belakang United musim lalu, dan menjalin kemitraan yang hebat dengan Lisandro Martinez. Varane bermitra dengan Evans saat Maguire absen karena cedera. Ia menampilkan performa cerdas melawan Liverpool dan memimpin lini belakang United dengan baik dalam pertarungan Liga Premier di Anfield. Diposting di Instagram setelah hasil imbang 0-0, bek tengah United ini sangat senang dengan titik sulit yang diperoleh timnya, dan berterima kasih kepada para penggemar yang datang atas dukungan mereka. Terlihat penghormatan yang tepat dari Varane kepada 4 rekan satu timnya setelah ia meraih penghargaan Man of the Match atas penampilannya melawan Liverpool. Mantan pemain internasional Prancis itu memposting penghargaan tersebut di Instagram Stories, dan menandai setiap anggota lini belakang United dari pertandingan melawan Liverpool. Evans, Andre Onana, Diogo Dalot, dan Luke Shaw semuanya mendapat sebutan dari Varane, yang menambahkan emoji pedang di samping akun Instagram masing-masing. Manchester United ingin mengontrak bintang Galatasaray, Sacha Boey, pada bulan Januari menurut Ajanspor. Berdasarkan sumber Turki tersebut, United tertarik pada Boey dan telah mengajukan tawaran untuk pemain berusia 23 tahun itu. Kisah transfer The Reds bukanlah hal baru, United sudah cukup lama dikaitkan dengan Boey. Turkish Football melaporkan bahwa United telah mengincar Boey yang menghadapi mereka 2 kali di babak penyisihan grup Liga Champions. Galatasaray tidak menentang penjualan Boey tetapi tidak ingin berpisah pada bulan Januari. Klub lebih memilih menjual bek kanan tersebut di akhir musim. The Lions bertujuan untuk memenangkan Liga Super, Piala Turki, dan Liga Eropa,
dan mereka percaya bahwa kedua pemain adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka akan mempertimbangkan untuk menjualnya pada bursa transfer musim panas jika tawaran yang masuk tepat. Boy telah menjadi pemain bintang Galatasaray selama 2 musim terakhir dan memainkan peran penting dalam tim pemenang Super League musim lalu. Bek sayap ini juga menjadi pemain kunci musim ini baik di dalam negeri maupun di Eropa. Boy mencetak 2 gol dan 27 penampilan di semua kompetisi untuk si kuning merah musim ini. Pemain internasional Prancis U21 itu bergabung dengan Galatasaray dari Rennes dengan nilai transfer 1,15 juta euro pada Juli 2021 dan terikat kontrak hingga 2025. Hidup cukup sulit bagi Rasmus Højlund saat Manchester United bermain imbang tanpa gol melawan Liverpool pada hari Minggu di Anfield. Tim Erik ten Hag memarkir bus dan senang dengan 1 poin. Tapi itu tidak bagus, terbukti dengan Rasmus Højlund hanya 4 kali menyentuh bola di babak pertama. Dan tanpa Bruno Fernandes yang terkena skorsing, Højlund hanya bisa melakukan sedikit hal hingga peluang 1 lawan 1 yang membuat ia merasa bersalah di babak kedua. Bola sepakannya tepat ke arah Alisson Becker. Kini Arsenal lah yang memimpin klasemen, yang selanjutnya akan bertandang ke Anfield pada hari Sabtu. Namun sebelum keduanya bisa dimulai, jika Aston Villa mengalahkan Sheffield United pada hari Jumat, maka mereka akan berada di puncak klasemen. Fans MU wajib menyoroti pentingnya hasil imbang di Anfield. Bahwa ekspektasi sebelum pertandingan, di mana banyak yang memperkirakan kekalahan telak bagi United. Ketika banyak orang memperkirakan hal buruk akan terjadi, pengenalan poros ganda di lini tengah United, yang menampilkan Amrabat dan Maino, dipandang sebagai perubahan positif. Pengaturan ini, dengan Bruno Fernandes di depan, dapat menghubungkan lini tengah dan serangan dengan lebih efektif. Scott McTominay jelas menunjukkan ketidakmampuannya memainkan peran nomor 10 yang menghambat transisi serangan United. Pilihan taktis Erik ten Hag memilih kombinasi lini tengah yang tepat dan terus mempercayai Varane dan Shaw. Kunci kebangkitan MU. Penampilan Manchester United baru-baru ini telah menjadi sirene yang menggelegar untuk perombakan pertahanan. Kebobolan rekor jumlah gol membuat lini belakang klub mendapat sorotan ketat. Rencana klub musim depan mencakup eksodus bek tengah yang akan datang, yang mengindikasikan periode transisi signifikan di Old Trafford. Kontrak Jonny Evans dan Victor Lindelof akan berakhir, dengan kepergian mereka dengan status bebas transfer sudah di depan mata. Kepergian Rafael Varane tampaknya juga akan segera terjadi, karena tempat di tim utamanya tidak lagi aman. Sebaliknya, hanya Lisandro Martinez yang tampil menjadi andalan di jantung pertahanan tim, untuk musim 2024-2025 mendatang. Target United yang dilaporkan. David Alaba adalah nama yang memiliki keserbagunaan dan pengalaman. Kemampuannya untuk beroperasi di lini pertahanan dan lini tengah menjadikannya salah satu sosok yang paling disegani dalam olahraga ini selama dekade terakhir. Namun, pada usia 32 tahun, ada ketakutan yang mengintai bahwa kedatangannya di Manchester akan mencerminkan masa jabatan mantan legenda Real Madrid, Varane dan Casemiro yang tidak membuahkan hasil. Keduanya diperkirakan akan segera meninggalkan United. Transfer gratis Alaba ke Madrid pada tahun 2021 dan kesuksesan berikutnya menimbulkan pertanyaan. Bisakah dia meniru performa ini di Liga Premier? Atau apakah United bersiap untuk kesalahan besar lainnya? Saat mereka menjalani perombakan pertahanan ini, penting bagi Setan Merah untuk menyeimbangkan sejarah kaya mereka dalam membina talenta dengan daya tarik pemain bintang. Lini belakang adalah fondasi tim, dan meskipun pergerakan berani adalah bagian dari permainan, pergerakan tersebut harus diperhitungkan untuk memastikan stabilitas dan kesuksesan klub di masa depan.